What's up? Okay, Yo, this is the halo semuanya. day. This is the day. Our tripod talks on air right now. Okay. On air right now. This is our first episode. Ini kita mungkin let it flow aja ya. Let it Let it flow aja. Kita ngobrol-ngobrol. cerita Oke. santai ngobrol atau kita mau ngulik lah live after apa? Live after kuliah, ya kan? Live after kuliah atau struggle-nya kehidupan kali ya. Struggle kehidupan setelah kita lulus sudah 12 tahun Iya. Jadi setelah apa? Setelah kuliah. ya, Mau kita bahas itu. bisa jadi itu jadi tsunami nostalgia juga kali ya. Tsunami nostalgia ya kan. Live after college Life after college seperti biasa. seperti biasa. Layaknya manusia yang lulus kuliah mencari pekerjaan, Hmm. melamar sana sini ya kan. Melamar sana Bahkan sini. melamar anak orang juga. Sempat melamar anak orang juga. Pernah juga ya? Sempat, kita sempat. sempat. Kita melamar semua kita lamar kok. Oke. Kita semua kita lamar. Fajar boleh deh Fajar. deh. Aku lumayan sih kan pertama kali selesai kuliah kan 2014. Kan aku langsung pulang tuh. Kalau kalian kan sibuk tes tuh. Betul. Ya, kan Ya. emang pas ketika kalian tes itu kan satu kelas tuh. Betul. Satu kelas, satu tempat tes kan aku lagi nggak ada. Emang lagi ada Betul. problem sih. Ini aku keluar dari circle setelah dari kuliah. Oke. Nah, lama-kelamaan kan kalian udah kerja tuh, baru balik lagi kan sekitar 1 sampai 2 tahun kalau nggak salah kalian kerja satu perusahaan. Ya, Kamu betul. ingat di situ sih. Oh, ini menarik. Tiba-tiba dapat kabar Iya. Fajar lagi di Tangerang. Betul. Kerja di Tangerang. Ini dan ini menarik banget. Ini bisa diulik banget deh. Ini bisa benar-benar bisa diulik sih. Ini benar bisa diulik. Kenapa dia keluar dari circle itu kenapa? Itu bisa diulik banget sih. Betul. Karena buat ini ya, nggak ada kabar tuh sekitar ada setahun 2 tahun. Betul. Semuanya kontekan mungkin karena satu kerjaan. Ya. Tiba-tiba dapat info, kalau nggak salah aku lagi main ke Jakarta itu Jar ya. Oh, langsung di Tangerang ya? Iya. Kalian kan masih di OT kan kalau nggak Iya, salah? betul. Iya, betul. Iya, salah satu perusahaan. Tapi waktu di OT pun kita sensor ya. Kita sensor ya. Kita sensor. Tapi nggak apa-apa. Kita Tapi sensor. waktu di OT pun kita nggak tahu kalau kau di Tangerang kan sebenarnya. Waktu aku lagi main ke Tangerang kalau nggak salah Iya. dapat info kalau kau di Tangerang. Pas di Tangerang emang udah di mana tadi? Aku itu kalau nggak salah di Tangerang tuh udah tahun Ini Itu aku 2018 malah. Aku Tangerang 2016. ya sampai 2018 kan. Ini mana? Wah, aku masih di Sebagai masih di ini kuliah. Lu kan lanjut kan? Iya, masih Jadi masih, kan? masih lanjut ke S1. Ya kalau nggak salah aku nyamperin kau di Tangerang tuh 2018 ketika aku udah masuk ke pertambangan. Farma. Ya. Oh iya, ya ingat. Ya kan? Ingat ya. Selama 2014 2016 ya 3-4 tahun lah baru dapat kabar Kita kau main kerja di di mall. ini. Main di Betul, mall, kan? betul. Gila, tiba-tiba keluar circle, tiba-tiba ketemu ya. Iya. Dia menghilang tanpa jejak, coy. Dia ninja cuy. Ninja. Dia ninja. Aku sih. Tapi itu Iya. menarik ya. Iya. Oh iya. Kalau aku sendiri ya 2014 yang masuk perusahaan industri lah ya. Iya. Industri pabrik Boleh minuman. boleh disebut nggak tuh? Ya orang tua Masa belum di endorse gitu. enggak masalah di orang tua lah di Tegelas buat teman-teman ya. Waktu itu ada pembukaan untuk pabrik baru di Palembang, Sumatera Selatan. Jadi satu rombongan sekitar berapa dari kampus diterima, Ya. terus Sebenarnya diterbangkan. termasuk aku juga sih. Termasuk Fajar juga sebenarnya, Nah, tapi dan nggak diambilnya. Ini for your info juga guys, mereka salah satu Founder. pendiri dari perusahaan tersebut. Founding father. Dan gua itu masuk di generasi kedua. Gua masuk di generasi kedua. Ikutnya Mbak? Enggak, generasi kedua kan? Generasi kedua. Kalian yang pertama tuh, kalian yang membuild up itu semua. Oh, iya. Dan gua tuh lebih ke yang pas udah jalan. tinggal nyalain aja. Nah tuh, Ya, gua di generasi kedua. masuk. pembukaan pabrik lah, 3 bulan training di sana ya kan, terus buka pabrik. Tapi cuma bertahan 2 tahun di sana. Terus pindah ke bukan Gara-gara akunya. kalian udah keluar semua. Iya, bukan perusahaannya bukan kayak perusahaan, bukan 2 tahun. Kitanya. iya. Kitanya. 2 Bukan tahun di perusahaan. sana, terus pindah ke kompetitor. Kompetitor, oke. Iya, ke Mayor. Oh, langsung. Jadi buat kalian yang nggak tahu ya, orang tua dan Mayora itu Ini- ya kita punya produk yang mirip-mirip ya. Ya itu food beverage lah, food beverage and Consumer good. customer good Consumer ya, good. yang biasa dikonsumsi teman-teman lah ya. Oke. Itu sampai 2018 di industri food and beverage. Iya. Lanjut pindah ke pertambangan gara-gara diterima tes waktu itu di PAMA. Gara-gara terima. Oke. Betul, di pertambangan selama kurang lebih
4 tahun di Pama, terus 3 tahun di eh sama kontraktor petambang juga di Sumsel di Muara Enim. Dan sekarang kita kerja lagi di Palembang. Tuh. Ya pokoknya itulah jadi Itulah. Tapi History, jadi iya, history. tapi si Alden lumayan kalau di mapping tuh udah Iya, iya. gitu. Udah kayak ular tangga ya kayak. Iya, banyak Iya. banget jejaknya ya. Iya. Mana-mana udah. Tiba-tiba udah di atas turun lagi. Apa kasta? Itu turun dari tapi deh. gara-gara ke pertambangan jadi lebih banyak jalan-jalan lah. Betul. Lebih banyak ketemu orang-orang baru, Iya. sudut pandang baru, ya kan. Yes. Lebih banyak pengalaman, oh kenal sama orang kayak gini, kenal sama orang kayak gini. Jadi Iya. setidaknya jadi cerita di balik itu. Iya, Ya. iya. Mungkin kalau yang penasaran sama pertambangan bisa tak ceritain juga Iya, gimana bisa ya masuk ke kan. poin. Nanti kita bakal ulik-ulik juga kok, tenang aja. Wadaw. Cepat atau lambat bakal kita ulik kok, tenang aja kan. Gua itu berbeda banget dengan Aldan. Kalau Aldan kan dia benar-benar terus dari satu Corporate perusahaan, budak. ya corporate to corporate nih. Nah, kalau gua memutuskan gua mengambil pekerjaan freelance. Jadi semenjak gua lulus kuliah, masukkan gua di generasi keduanya mereka di orang tua. Gua ini paling enggak gua 1 tahunan ya, 1 tahunan, enggak sampai 2 tahun gua. Gua enggak sampai 2 tahun, terus akhirnya gua lanjut kuliah sampai akhirnya gua lulus kuliah dan di situ gua ada salah satu problem, ada satu problem dengan keluarga gua lah. Iya. Nah, mungkin belum bisa gua ceritain. Gua ada problem. Jadi gua nggak bisa buat terikat di satu perusahaan. Karena kalau gua terikat bakal harus ada yang dikorbankan gitu. Betul, Jadi gua betul. memutuskan buat ya gua mau nggak mau ya harus gua harus tetap menghasilkan uang. Jadi gua memilih pekerjaan freelance. Kalau jadi nggak fokus ya. Maksudnya Betul. Kan bisa dibagi tuh. Kalau sana memang terikat, ya otomatis lo nggak bisa ngurus yang Nah, yang betul. ini yang jadi prioritas kan. Heeh. Seru tau freelance itu. Kenapa seru? Kalau menurutku seru. Betul. Kalian yang Seru sih. gua yakin kalian yang udah terjun di dunia freelance dan menghasilkan uang dan itu cukup, apalagi di dunia kreatif itu gua Wah, yakin itu. bakal ketagihan dan sulit banget buat lepas. Betul. Itu ke gua juga soalnya. Karena dinamikanya banyak ya. Betul. Betul. Karena selain ya uangnya bisa dibilang enggak ya lumayan lah, cukup lah cukup. Enggak bisa dibilang kecil Ya, juga, itu standar cukup. masing-masing lah ya. Betul. Dan itu benar-benar kita tuh apalagi kalau kalian tipikal orang yang suka bersosialisasi, suka tantangan baru terus setiap saat dan ketemu orang-orang baru terus bahkan setiap hari setiap minggu. Itu gua yakin kalian bakal betah banget kalau terjun dunia event. Ya. Lebih enak sih, lebih waktunya memang kerjaannya bisa full 12 jam, bisa 24 jam, tapi di balik itu juga banyak insight yang terjadi lah yang bisa kita Betul. pelajarin di situ. Semua ada plus minusnya gitu. Berarti namanya film itu nggak selamanya tentang kos ya. Betul. Tapi dapat orang baru pun kita bisa belajar gitu. Betul. Betul. Tapi aku penasaran apa, Jan? Apa? Kan Tom hilang 2-3 tahun ya. Iya, Tiba-tiba ngabarin tiba-tiba langsung kerja di Tangerang. iya. Gimana? Apa ya, turnover ya bahasanya. Iya benar, titik Turn- balik. titik balik. Titik balik. Titik balik dari mana ya? Dari ketika Ya, dari setelah ketika kuliah terus sampai ketemu kalian sekarang. ketemu lagi. Wah, ini aku dari 2014 kan sebetulnya kan satu ini kan, masih satu circle kita tuh. Betul. Setelah dari kuliah lanjut ke cari lowongan kerja, lanjut ngelamar. Kan aku sebetulnya satu tes. Oh iya, kamu generasi B ya kemarin. Generasi kedua. Aku satu generasi sama Aldan, sama beberapa temen juga ada. Bagi, ada si Randi. Betul. Sama Aku Febri juga. Iya. terima di satu perusahaan itu. Masalah itu, aku ngabarin dong sama orang tua. Nah, Bu, ini aku diterima nih, tapi trainingnya keluar Tangerang gitu. Nah, namanya orang tua kan punya pemikiran sendiri ya. Betul. Karena mungkin saking sayangnya, ya udah kamu nggak boleh gitu. Ya, padahal cuma training aja 3 bulan. Tapi memang basically orang tua kan lagi sakit tuh. Sakitnya itu bukan sakit yang biasa, lebih ke arah yang bukan untuk mikir ke depan gitu. Ya udah aku terima dulu aja untuk dalam kondisi itu. Makanya aku ketika udah kuliah terima kerja, aku langsung pulang karena orang tua sakit. Maka aku langsung narik diri, bukan karena kalian toksik atau kayak gimana. Emang aku emang aku orang yang baik. Ya kalau baik tahu ya kan. baik Itu kan nggak tahu. itu alasannya sih karena emang kondisinya
Terus keluarga memang nganjurin untuk ya udah kamu pulang dulu aja gitu. Nah, gitu Nah, setelah sih. dari itu kerjanya aku di tempat sekitaran rumah orang tua sampai 2016. Lanjut lagi 2016 aku keluar perusahaan karena bisa kayaknya sih kolaps ya. Bisa. Mau kolaps gitu. Nah, 2016 aku merantau, beraniin diri untuk ke Tangerang. Baru Dapatlah ke Tangerang kerjaan itu. ya. Nah, Makanya kita sama-sama pernah di Mayora sebenarnya. Iya. Tapi beda sub perusahaan lah ya. langsung brandnya langsung keluar. Iya. Ya Kan udah tadi. ya oke. Ya intinya kayak gitulah. Sampai kamu sekarang, oh iya aku sampai 2019 akhir. Aku mutusin resign padahal kalau dibilang kerja ya udah kerja nggak ada masalah sebenarnya. Udah 3 kali ngajuin resign, alasannya yaitu karena urus orang tua. Kan agak ini ya, agak gambling sebetulnya. Benar. Kita mau ngurus orang tua, tapi kita harus punya pendapatan kan. Betul. Nah, Karena kadang ada sisi lain yang harus kita korbankan lah Iya. terkait apapun keputusan yang kita jalani. Dan itu juga sebenarnya yang gue alamin sebenarnya. Tapi mungkin beda case. iya sih. Salah satu alasan gue memutuskan buat ngambil freelance juga karena harus mengurus orang tua juga. Iya. Jadi pada saat itu ya selain Bentar. orang tua, Ini kesannya kayak aku nggak ngurusin orang tua ini. Relate deh. Iya. Masalahnya Ini ngurus orang tua, ini ngurus orang tua. Lah, aku nggak ngurus orang tua berarti lagi baru sih enggak. Berarti Semuanya sama guys. Iya kita sama. Kita semua ada jalannya semua Iya. kok. Semua ada jalannya semua. kan sebetulnya kadang kan ada orang yang dia masih stay untuk kerja karena bagi dia kerja itu bisa bantu orang tua untuk ngasih sesuatu gitu dari segi cost ya, Iya. Betul. gantung sih. Iya. Mungkin gua sama Fajar mungkin jadi salah satu pegangan orang tua. Jadi mungkin orang tua itu berat buat Iya. Anak sulung kan? tanpa kita ya. Anak sulung kan? Lu anak sulung kan? Enggak. Enggak. Gua Ini Aldan anak sulung. Aldan. Mana aku ada adik ya? Aku ada adik. Anak sulung itu yang pertama. Iya. Oh iya, bukan, anak sulung, bukan. benar. Tapi gua Anak tuh jadi tunggal. anak yang paling diandalkan sama Iya, nyokap gua. iya. Jadi ya mau nggak mau kita harus terima itu berkah juga. Gua rasa itu berkah yang diberikan Tuhan kalau orang tua kita tuh menjadikan kita tuh Iya sih. Iya. pegangan dia Pegangan ya. dia. Tapi aku ngeliat kamu kayak anak sulung deh. Aku nggak tahu kamu punya kakak. Ya Kamu punya mungkin, adik ya? ya mungkin karena keadaan yang ngebuat gue Tapi- jadi oke, seperti Iya. anak sulung. Tapi teman-teman ya, waktu kita pertama masuk terus kenalan sama Jebe sama ini. Kita ada apa ya istilahnya ekspektasi terhadap Jebe karena memang dari tempat tinggalnya pun Iya. Gelo nggak tuh? Iya. Gelo nggak tuh? komplek BUMN terkenal Perusahaan kita ya. Gelo Perusahaan nggak tuh? Punafit. Dan itu komplek kalau buat teman-teman yang belum tahu ya, itu komplek memang komplek tempat perusahaan dan tempat bekerjanya di situ, semua karyawannya di situ kan. Jadi kita berpandangan wah kayaknya enak nih jadi Jebe ya. Tapi ternyata di balik itu juga ada struggle yang harus dijalani ya, Be. Betul. Dan itu bukan kalian aja yang nilai gitu. Bahkan orang-orang di luar pun nilai gue gitu. Gue tuh hidup gue tuh ya enak-enak banget gitu. Iya. Yang bisa dibilang terjamin lah, bisa dibilang Iya. apa sih masalah lu, nggak ada masalah ibaratnya. Karena emang gue nggak nunjukin sebenarnya permasalahan gue tuh udah dari kuliah tuh udah ada. Bahkan gue tuh ada satu teman yang bisa dibilang yang gue pergi pulang barengan kuliah kan. Kalian Iya. kenal juga kan? Kalian kenal Ada. kan? Dia tuh bahkan Nggak tahu. dia pun bahkan nggak tahu. Bahkan dia tuh pernah suatu waktu karena gue ada masalah, gue minta antar sama dia ke tempat permasalahan itu dan dia gue suruh pulang biar dia nggak tahu apa-apa. Jadi gue balik jalan kaki dari tempat. Sekarang beliau tahu tidak? Beliau pun sampai sekarang nggak tahu. Oh, sampai sekarang. Sekarang beliau. Di mana sih beliau itu sekarang? Oh, beliau sekarang udah di salah satu perusahaan BUMN juga. Wah. Beliau udah makmur deh sih udah. Eh, Iya. udah lama aku gak ketemu Iya, dia. gua bersyukur maksud gua teman-teman terdekat gua tuh sudah menjalani ya bisa dibilang udah sukses juga sesuai dengan ya. Tapi cerita kita abis lulus pada mencar-mencar ya berarti ya. Iya. Iya. Ya, Tapi bisa lebih dibilang banyak gitu. lebih banyak tuh karena pekerjaan kan. Karena pekerjaan. Dan Betul. agak sulit buat balik ke Palembang. Iya. Betul. Cuman kalau aku kan karena ada cuti yang di pertambangan kan masih bisa balik kan ke Palembang dan kumpul-kumpul kan. Tapi buat teman-teman yang jauh kayak Itu ada sulit yang di banget. Kalimantan, ada yang di Iya. Papua, ada yang di Bali. Mikir teman-teman ada yang di Papua itu. Betul, itu sulit banget buat ketemu. Itu pasti gila sih. Kita itu kan anak teknik itu kan biasanya futsal itu nomor satu Anak guys. teknik. Olahraga itu futsal, olahraga itu nomor satu. Sekarang ngumpulin buat main futsal itu susah banget. Sumpah. Tapi itu seru susah sih. banget, iya. No futsal, no Kalau gap, dulu terasa no ringan teknik. banget. Betul, kalau dulu tinggal ngabarin,
bro ada long sparring nih, gas, Gas. kumpul semua tuh. Iya. Baku hantam kaki boleh. Tuh gas. Kalau sekarang, bro, wah lembur nih, ada tugas negara nih. Aduh, ada tuntutan dari nyonya nih. Aduh, Itu susah. susah banget Itu sih udah susah sih. Iya, susah banget nih. Emang sih kita dikumpulkan dengan satu kepentingan ya. Kalau kuliah kan semuanya sama sih. Sama kepentingannya. Tapi kalau sekarang paling waktu bukber Bukber udah lama bukber, sih. iya bukber pun kita Itu bukber itu 2 tahun yang lalu ya Iya. terakhir ya. betul, kurang lebih. Yang bukber tahun ini pun kita nggak ada rencana, Iya. nggak Planning terlaksana. ada tapi nggak terlaksana. nggak Betul. ketemu. Kemarin biasanya sih ada salah satu orang yang memang dia nginisiasi. Tapi Iya. Tapi nggak mau lagi dia inisiatif. Iya. kayaknya nggak tahu juga. Iya. Mungkin nombok kali ya kan. Ya bisa jadi, bisa jadi, bisa jadi. Itu kayak ngeluarin aib. Tapi memang kalau ngumpul-ngumpul kayak gitu ya, memang harus satu orang yang berkorban untuk itu deh. Iya, kos. Iya nggak. Bos, Ada- tapi setidaknya diceritain Iya. aja biar kita juga bisa bantu bareng-bareng. Karena Betul. semuanya udah pada kerja kan sebetulnya. Betul. Kasih mic, Dan, ya. Iya. Makanya gue tuh kalau nongkrong sama Adan sering aja, makasih ya Dan. Kita canda guys, Kayak canda di guys, meme itu canda, kan biasanya canda. orang Arab rebutan ya. Iya. Ini kayak rebutan ya udah makasih ya. Tapi seru sih kalau ngobrol lalu main futsal, Iya. terus ikut turnamen bola ya, turnamen Iya. futsal. Kelas kita menang 2 tahun berturut-turut loh ya sebelum Iya, kita satu. lulus ya kan. Ada satu turnamen jurusan Iya. dan itu juara 1 juara 2 satu kelas. Kita iya betul. Juara 1 juara 2 loh ini ya. Heeh. Untuk satu jurusan. Ya, Tim itu ada di atas 20 ya? Ada 15-an. Enggak sih. Satu kelas itu bisa 2 tim ngirim. Satu kelas bisa Bisa satu. dua Dan tim. satu jurusan itu bisa ada 20 kelasan. Iya bisa Ya, 20-an ya. 9, iya. Ya. 20-an. Dan kita juara 1 juara 2. Di Iya. final itu serasa main-main. Iya, kita final udah kayak lagi nyewa lapangan aja situ udah. Tapi ada untungnya sih. Untungnya kita menang di jurusan. Coba kalau di liga. Di liga kampus tuh kita di beda. Untung aja Iya, kita di jurusan aja sudah negakin dada gitu loh. Kita udah negakin dada nih. Apalagi kalau kita di Tapi gara-gara liga. turnamen jurusan. Iya. Jadi waktu ada turnamen antar kampus, kebanyakan kan pemainnya dipilih dari jurusan kita. Iya. Oh iya. betul. Bener kan? Waktu ada apa tuh pekan olahraga kampus ya, Politeknik se-Indonesia ya kan? Itu kan yang dipilihnya lebih banyak ke anak-anak teknik kan? Iya, rombongan si siapa itu kayak Tito atau siapa itu. Tito iya betul. Ya mereka kan memang udah ya Dan sampai ada teman kita yang masuk Liga 3 kan kemarin kan di Badak FC. Itu ya. Tito, Tito iya benar Tito. Aku nggak tahu. gara-gara cuman main bola loh. Ya, nanti bisa jadi dia diundang juga kayak. Iya, Bisa. bisa. Tapi kayaknya sibuk deh beliau. Dia Ya. dia udah profesional banget di bidang perlapasan. Perlapasan. Iya, perlapasan Oke. dia. Bodyguard, penjagaan. Dia menjaga. Iya. Oke. Iya, tapi sulit banget sih pasti buatnya. Soalnya planning jangka panjang kita juga mungkin kita bakal mengundang profesional lain juga, mungkin profesional yang kita kenal, teman-teman Iya, kita yang betul. udah terjun dunia profesional ataupun memang benar-benar yang Betul. udah jauh lebih berpengalaman lagi. Betul. Kita nggak pernah tahu. Ya, Kita selalu we penasaran hope lah so ya kan. point of view mereka terhadap pekerjaan mereka sendiri. betul. Betul kan? Apalagi ditambah ketika kita udah lumayan lama nggak ketemu sekarang itu kan setidaknya kan minimal teman-teman punya insight sendiri kan, dan Betul. itu bisa di sharing sih. Terus sekarang freelance ngerjain apa, Be? Gua freelance gua tuh sekarang gua ada beberapa project. Iya. Gua selain di event, gua itu eventnya megang ya event-event kreatif dan juga wedding gua pegang juga, dan juga gua ngambil freelance di desain. Ini bisa juga nih gua sharing buat kalian yang mau terjun di dunia peremotan. Gua yakin pasti bakal banyak banget yang tertarik di Iya, dunia remote, yang nyari-nyari dolar itu pasti ya gue yakin Wah, banyak lagi banget rame yang- tuh. Iya, itu remote. Gua terjun di situ, guys. Jadi dunia freelance, dunia remote itu sekarang itu lagi menarik banget, tapi nggak seindah itu, percaya sama gua. Persaingannya berat banget. Kalian harus bisa bahasa Inggris udah pasti, karena klien kalian itu orang luar. Itu Betul. bare minimum kalian harus bisa Oh, mengkomunikasikan apa yang kalian punya ke klien. klien. kerja Itu remote, harus kerja remote. remote. Oh, Itu remote. baru tahu. Jadi ya karena keadaan, Jar. Kalau gua tetap stuck Stay. cuman mengandalkan itu doang, gua penghasilan gua gitu-gitu doang. Oh. Jadi ya gua harus tetap survive dengan diri Fighting gua, lah, bener survive. Apalagi gua harus menjaga orang tua gua juga. Kalau gua cuman mengandalkan itu ya gua tetap bisa hidup, Iya. tapi
gue punya keinginan, gue punya tuntutan, gue contoh simpel gue hobi lari nih, gue harus beli sepatu lari pakai duit, Betul, betul. ya kan? Jadi kalau gue nggak punya duit, gue nggak bisa lari. Hobi gue tertahan gitu. Jadi ya gue yakin di kalian juga pasti banyak ngalamin itu juga. Kerja remote itu bisa jadi solusi, tapi yang pasti kalian harus punya skill itu Betul, pasti. itu yang penting tuh. Jangan cuma berandai-andai pengen kayak gini tapi nggak ada step Satu skill aja ya. buat ke sana. Kepengen banyak, tapi skillnya ya udah satu gitu aja. Sedangkan Nah, perubahan itu kan bakalan terus ada. Betul. Apalagi teknologi sekarang gitu. Mesti update Sebenarnya kan terus. kalau memang kita mau bicara soal skill, semua bisa dipelajarin kok guys betul. di YouTube. Banyak. Apalagi udah sekarang udah ada Betul. ChatGPT, ada AI ya kan. Ya. Gampang banget. Contoh aja skill yang gampang yang kepake untuk semua. Excel itu kita waktu kuliah nganggap remeh ya sebenarnya. Betul. Tapi ketika di dunia kerja, anjir pakai. kita harus Betul. VLOOKUP lah, inilah Iya, pivot, betul. dashboard, Iya. wow. betul asli. Gua kan juga kan gua di konstruksi juga ya, maksudnya gua kadang ngambil kalau ada yang mau bikinin rap, gua juga ngambil tuh. Iya. Buat rap. Apa ya? Gua RAB. RAB tuh kan pakai Jelasin, Excel Be, tuh. RAB Iya. apa? Rencana anggaran biaya. Iya. Oke. Berarti Jadi sebelum dari pembangunan kita tuh mesti rencanain anggaran ya. nah, itu. Ada Jadi estimasi kadang itu kan gitu. pakai Excel tuh. Jadi kadang kita tuh bingung rumus-rumusnya tuh. Iya. Kan udah banyak banget karena kita nggak biasa pakai itu. Betul. Tapi untungnya sekarang itu zaman sekarang tuh gampang, udah ada template-nya semua tuh. Iya. Udah Betul. template udah ada, ilmu pun udah kesebar banyak Nah, di itu. YouTube. Terus Benar. kalau mau course online juga banyak ya Iya. yang berbayar. Tapi kalau mau gratis sih tinggal dibuka YouTube. Iya. Jadi cara menggunakan rumus itu banyak. Itu selalu tuh. Kalau aku lupa tuh biasanya Iya. Hmm. Sekarang tuh akses buat belajar Iya. tuh lebih mudah. betul. Lebih mudah. Tapi tantangan bagi orang yang sekarang lahir untuk berkegiatan ya kayak butuh effort banget gitu. Padahal bagi kita yang sebelumnya itu ini sarana tuh udah banyak banget untuk mudahin kita ngelakuin sesuatu gitu. Belajar sesuatu gitu ya. It easy kok. Cuman kalau ada niat bisa. Tapi kalau nggak ada niat, Betul, Iya. yang penting ya, niat. Tapi jangan effort berharap banget. kalian bertumbuh gitu Iya. aja istilahnya. Walaupun effortnya itu mati-matian guys, seriusan. Gua bahkan di desain itu kan gua walaupun kita teknik pasti kita punya basic nih. Betul. Kita punya basic gambar. Bahkan kita yang punya basic pun untuk melaju mau mencoba naik level lagi itu berat banget. Berat banget. Apalagi yang benar-benar nggak ada basic dan benar-benar mulai dari nol, apalagi cuma mengandalkan YouTube. Itu berat banget. Jadi effortnya harus lebih lagi, serius. Dikulik sih, harus dikulik. Dikulik. Jangan takut buat nggak ngulik deh. Jangan takut buat ngulik maksudnya. Oke. Tuh, enak Betul. banget kalau kita udah bisa tuh, kita bisa ngajarin orang. Iya. Nah, Ilmunya iya, bisa kesebar betul. kemana-mana. Ngajarin orang ngasih duit ke kita. Bisa. Betul. Contoh nih, Betul. kayak gitu nih. Ini kita nggak ada yang belajar ini soal ini. Betul. Dan itu terbukti. Gua dari kerjaan freelance, gua kan di bidang event ya. Gua juga pernah dapat job itu sebagai narasumber untuk melatih para kru-kru dari event-event yang baru, maksudnya event organizer yang baru. Jadi gua sebagai narasumber, gua ngajarin mereka sesuai pengalaman gua. Lu bikin seminar, Be? Lu ngisi? Bisa seperti itu. diundang. Jadi ada salah satu WU baru di Palembang. Mungkin nggak perlu gue sebut namanya, tapi Iya, oke. mereka mainnya di kelas atas. Ini mainnya Iya. kelas atas. Oke. Gue juga terkejut tiba-tiba mereka ngabarin gue, Bang, katanya bisa nggak bantu katanya ngetrain anak-anak kita nih. Iya. Kita WO baru nih, mau Iya. coba maksudnya mau ngetrain, kasih tahu deh pengalaman abang katanya. Iya. Terkait cara menyikapi, cara ya mengservis klien lah. Iya. Apalagi kan kita tuh bidang jasa ya kan. Oke. Nah itu nggak ada niatan bakal jadi narsum ya kan, Iya. nggak pernah kepikiran. Customer Tapi service. service Certification lah ya. betul. Jadi Kepuasan pelanggan. kepuasan pelanggan. Kepuasan gitu. pelanggan. Berarti lu fokusnya di service ya, Be? Betul, servis jasa. Dari jasa. Di luar dari kerjaan freelance ya. Oke. Betul. Itu jadi freelance juga sih. Itu freelance. Freelance. Jadi Di luar dari kerjaan event jadi gua tuh organizer. yang gua lakuin tuh freelance semua, mungkin bercabang-cabang kali ya. Gua tuh apa yang bisa dijadiin duit gua gas gitu. Tipenya gue. Mungkin gua bakal jualan bentar lagi.
Tunggu Jualan jualan apa? gua ya. Affiliate. Gua jualan gua bentar tunggu lagi. Jualnya Gua kamera. iya, Jualan kamera, jualan lighting, Enggak. jualan mic. brand gua bakal keluar bentar lagi. Doain aja ya guys. Asik, mantap. Jual produk. Ya produk bisa makanan kan. Iya, Ya oh bisa iya, iya, makanan. iya. ya Mengafiliat lah, kan? mengafiliat sesuatu. Ya lihat deh, ntar deh. Nah lo, Nah, yang penasaran teman-teman bisa ya dicek ini ya, nih. guys. Eta. Semoga berjalan lancar ya kan. Semoga Buat kalian berjalan juga nih usaha-usaha kalian juga gitu. Amin. Usaha sih kepengen sih. Mm-mm. Ini Kemarin bagian usaha juga sih. iya. Iya kan. Kemarin gue juga sempetin loh. Gue sempet usaha tapi Gimana? gagal. Apa tuh? Kenapa lu Gimana bisa Wah, bisa dong cerita? Ceritanya itu di 2000 berapa ya? 2022 resign dari pertambangan dengan niat aku harus usaha Iya, aku dengan modal yang ada hasil pesangon kita dari pertambangan kita cobalah lagi rame pada saat itu drifting. Drifting. Jualan online. Seru nih drifting nih. Live. Tapi tidak begitu guys. Wah susah sekali kita cari attach pelanggan. Kita harus effort live dulu lebih dari 2 jam baru kita dapat penonton. Trafficnya stabil dan lain-lain. Di sisi lain financial planner waktu Masih minim ya. ya bukan masih minim. Eh, Kayaknya duit pribadi sama duit memanage. duit perusahaan tuh pun harus dipisah, jangan digabung. Karena balik lagi bakal ngeganggu sekali. Oke. Ya. Nanti balik lagi ke tentang Balik habit. lagi habit ya, balik lagi Bisa. ke kesiapan finansial, manajemen keuangannya harus siap. Terus Betul. tim pada saat itu juga yang ngerjain aku sama istriku aja. Iya. Jadi memang baru belajar pada saat itu. Tapi kalau memang ditanya masih mau bisnis gak? Masih. Ya tapi gue penasaran deh. Ruginya seberapa besar sih dari trip itu? Rugi. Kan itu ngorbanin duit pesangon ya. Pesangon. Iya kan? Tahu dari mana? Iya kan? Iya kan? Lumayan guys. Itu kira-kira berapa persen sih dari duit pesangon yang Oh, dibakar? Iya kan? Lu resign, dapat duit pesangon itu buat modal lu. Ya buat dibakar buat usaha. Nah, tuh kira-kira berapa persen sih yang kebakar angus banget dari pesangon? Gak usah sebut nomor persennya aja nih. 70-80%. Gelo 70%. Gila gede banget itu coy. Itu gede banget sih kalau sudah sampai 70%. Dan pada saat itu aku baru coba buat berani beli satu. Dan itu pun susah banget jualnya. Makanya pada saat itu selain live, selain online, jualan di pinggir jalan di KI. Oh sempat Dan ya? itu malah lebih kenceng ininya. Offline pembeliannya. Tapi memang kan event itu kan seminggu sekali, enggak tiap hari. Jadi masih belum nutupin buat operasional yang ada. Betul. Dan for your info juga guys, satu bal thrift itu untuk jeans aja itu bisa 17 sampai 20 jutaan ya kan? Serius, itu satu bal memang dijual murah, tapi beli satu bal itu harganya tuh bisa 17-an juta ke atas loh. Satu bal. Iya kan? Bener nggak? Bener. Bisa lebih kan? Malah, bisa lebih. Bisa lebih kan? Tapi itu kalau jeans ya. Tapi biasanya kemarin aku kan ngambil bal-bal yang baju cewek. Ya, yang baju cewek itu biasanya lebih murah. Dan memang secara harga jual lagi baju cewek itu kita nggak bisa naruh harga yang tinggi-tinggi loh. Kayak beda sama kayak kita jual jeans atau jual jaket buat cowok. Kan prestis. Cowok kan biasa aja ya kalau ngeluarin duit buat beli baju ya 100-200 ribu. Kalau cewek kan pemikir kan. Baju kayak gini cuma 100 ribu agak gimana gitu kan. Jadi memang agak walaupun demand-nya banyak, tapi buat nge-attach ke pembeli dengan harga yang agak tinggi sih masih agak kesulitan gitu. Jadi ya kalau memang mau masuk ke dunia fashionnya cewek ya mau tidak mau kalian harus ngebakar duit dan jual semurah-murahnya dari kompetitor lain. Jadi dari untung yang sedikit jual sebanyak-banyaknya di situ baru bisa muterin duit. Tapi kalau modal kita terlalu sedikit dan cuma kita stoknya cuma 1 bal 2 bal kayaknya agak susah deh. Gitu guys, pengalamanku ya. Berarti jatuhnya ngejar exposure ya, bukan ngejar untung ya. Iya, kalau menurutku ya baju cewek itu murah. Kita itu harus ngejar quantity bukan kualitas. Jadi semakin banyak produk yang dijual, ya anggap aja untuk 1.000 2.000 dikalikan berapa ratus kan itu udah cukup lah. Lo main demand-nya agak sukar ya. Kalau quantity gitu. betul, kalau baju cowok
Baju cowok kita beli 80.000 kan masih masuk legal kan. Tapi kalau Kayak, cewek, kalau cewek tuh udah di atas 70 loh, apa 100.000 di atas 50.000 deh. Itu pasti mereka yang mikir 2 kali buat beli. Ini ada diskon nggak? Kalau 50.000 dapat 2 nggak? Ah, itu kan agak capek deh. apalagi kalau cewek spesifik gitu. Betul. Ini produknya. Betul. Ya, lebih teliti dia. Bet- Harga terjangkau, tapi pengennya dengan kualitas yang seolah kayak bikin baju sendiri gitu ya. Betul. Dan itu capek, benar capek. Iya. Tapi menyenangkan. Betul, Pengen lagi. keren. Aku ingat obrolan kalian waktu di Nako kemarin. Hmm, Di umur kita sekarang ini kita nggak harus bukan lagi fase. bukan lagi fase kita kerja sama orang. We make something. Ya. We Legasi, must make something. legasi. Yang kita cari itu legasi sebenarnya. Ya di umur kepala 30 Mm-mm. kalau kita cuma berharap dapat kehidupan yang layak, menghidupi keluarga atau meningkatkan ekonomi dengan kerja dengan gaji ya yang kita tahu lah Ya. lagi susah Mm-mm. tanpa make it something itu kayaknya ya kita cuma pasrah akan keadaan sih Ya. kalau menurutku. Dan itu sampai sekarang aku pikiran. Memaksimalkan atas pilihan-pilihan yang kita punya. Betul. Jadi jangan pasrah akan keadaan guys. Make Kalau ada something, ide, ya. bikin. Betul. Langsung gas. Gas. Jangan terlalu Make banyak. something guys, usahakan dan diusahakan. Kalau terlalu banyak mikir, kalian juga bakal ketahan sama pola pikir kalian Betul. sendiri. Oh, aku pengen ini, tapi aku nggak punya ini, nggak punya ini. Hah? Nah, kapan mulainya guys? Betul. Mulai aja dulu deh. Iya. Tentang mindset lah. Mindset. Mindset. Ini contoh paling kecil kita. Ini kita nggak terasa kita mulai. Kita mikir tadi ya cuman bentar dong. Ternyata udah hampir 30 menitan tuh. Kita Ya. cukupkan di Ya, episode mungkin ini. untuk episode awal ya. Kayak buat boarding Iya. lumayan cukup sih. Oke Ya, lah ya. yang penting kalian tahu dulu nih sama kita nih. Hmm. Iya kan? Ini cerita kita lah ya. Iya. Mungkin kalau memang ada pembahasan yang lebih lanjut sih bisa kita bahas lagi nanti. Iya. Nanti kita juga mungkin bakal kalau kita udah masuk ke episode 2, episode 3 mungkin kita bakal bikin server Discord dan kalian juga bisa join Bisa, kalau menurut iya, kalian banget. itu menarik ya kan, pembahasan kita menarik dan relate juga mungkin buat kalian Dan bisa. aku baru tahu loh dari mereka. Ternyata di Roblox ada podcast. Mungkin Nah, bisa kita bikin di Oke, situ. nanti mungkin episode selanjutnya ya. Tapi Mungkin nanti muka episode nggak tampil. iya. Bukan nggak tampil tapi. Nanti mungkin episode selanjutnya ya, oke. Wah, Wah, Apa tuh? Keren Wah, juga. gila. Waduh, nggak enak kita, Kak. dikasih free guys, dikasih Waduh, free terima kita. kasih. Dikasih free. Terima kasih nih. Ini di mana nih? Udah Donat. turun Be. Donat karamel. Donut karamel guys. Oke. Gila dikasih free. Iya. Gila. Mungkin cukup lah ya buat episode Ya, satu mungkin kali ini ya. cukup deh. Paling itu aja guys untuk episode kali ini. Kita cabut dulu. Aku Fajar. Aku Aldan. Ryan. 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 Where's Ryan? Where's Ryan? Kita cabut Where's dulu Ryan? semua. Kita cabut dulu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Bye.